Kontribusi perusahaan Gojek di Indonesia. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Gojek memberikan dampak ekonomi yang sangat besar melalui ekosistem digitalnya. Pada 2019, ekosistem Gojek menyumbang sekitar 104,6 triliun terhadap perekonomian Indonesia. Nilai ini setara dengan sekitar 1% produk domestik bruto PDB nasional. Bahkan dalam perkembangan terbaru melalui ekosistem Goto, kontribusi terhadap PDB Indonesia mencapai 259,6 sampai 392 triliun rupiah pada 2023. Kemudian, membuka lapangan kerja. Gojek menciptakan jutaan peluang kerja melalui sistem kemitraan. Lebih dari 3 juta mitra pengemudi bergantung pada sistem Gojek. Jenis pekerjaan yang tercipta yaitu driver ojek online, driver mobil, kurir logistik, merchant UMKM, penyedia jasa layanan rumah tangga. Selanjutnya, digitalisasi UMKM. Gojek membantu usaha kecil masuk ke ekonomi digital. Contoh dampaknya, UMKM GoFood menyumbang sekitar 34,1 triliun terhadap ekonomi pada 2019. Banyak UMKM yang sebelumnya offline menjadi online. Kemudian manfaatnya bagi UMKM yaitu pemasaran lebih luas, sistem pembayaran digital lebih mempermudah, hingga meningkatkan omset. Kemudian mendorong ekonomi daerah. Penelitian Universitas Indonesia menunjukkan kontribusi Gojek secara nasional mencapai 44,2 triliun pada tahun 2018. Contoh daerahnya itu Medan sekitar 1,7 triliun dan Denpasar sekitar 1,9 triliun. Kontribusi Gojek di tingkat internasional. Ekspansi ke negara lain. Gojek telah beroperasi atau berinvestasi di 2 negara yaitu Vietnam dan Singapura. Perusahaan meningkatkan investasi untuk menambah mitra driver dan merchant serta layanan transportasi dan delivery. Mendorong ekonomi digital Asia Tenggara. Kontribusi internasional Gojek meliputi memperkenalkan model super aplikasi, transportasi, pembayaran, dan delivery. Kemudian mempercepat adopsi ekonomi digital regional, di mana meningkatkan kompetensi inovasi teknologi di Asia Tenggara. Kolaborasi ekosistem digital regional. Gojek bekerja sama dengan berbagai perusahaan regional, misalnya kolaborasi dengan AirAsia Digital di Thailand untuk pengembangan super aplikasi. Ini menunjukkan peran Gojek sebagai pemain teknologi regional, bukan hanya perusahaan Indonesia. Perubahan jasa perusahaan Gojek dari zaman dahulu hingga sekarang. Fase awal, layanan ojek sederhana tahun 2010 hingga 2014. Gojek didirikan pada tahun 2010 dengan tujuan utama menyelesaikan masalah transportasi perkotaan seperti kemacetan dan sulitnya mendapatkan kendaraan umum yang cepat. Karakteristik layanan saat itu: pemesanan ojek melalui call center atau telepon, kemudian belum menggunakan aplikasi, jumlah driver masih sedikit, dan fokus hanya pada transportasi penumpang. Namun pada masa kini, Gojek hanyalah perusahaan jasa transportasi kecil yang berperan sebagai penghubung antara pelanggan dan pengemudi ojek. Nilai utamanya itu efisiensi waktu dan kemudahan mencari ojek. Namun skalanya masih terbatas dan belum berbasis teknologi digital. Fase transformasi digital pada tahun 2015 hingga 2016. Perubahan besar terjadi pada tahun 2015 ketika Gojek meluncurkan aplikasi mobile berbasis Android dan iOS. Ini menjadi titik perubahan dari perusahaan transportasi biasa menjadi perusahaan teknologi berbasis aplikasi. Pada tahap ini, Gojek tidak hanya fokus pada transportasi, tetapi berkembang menjadi super aplikasi, yaitu satu aplikasi dengan banyak layanan. Nah, layanan itu seperti GoPay, GoMart, GoClean, GoMessage, dan GoFix. Pada tahun 2021, Gojek bergabung dan membentuk grup teknologi, yang menjadi perubahan terbesar dalam sejarah Gojek. Perubahan layanannya itu integrasi transportasi, ditambah e-commerce, tambah pembayaran. Kemudian layanannya semakin bebas dan berbasis data dan AI. Kemudian promosi dan transaksi saling terhubung. Faktor yang menyebabkan perusahaan Gojek berkembang. Yang pertama, kemampuan melihat masalah nyata di masyarakat. Salah satu alasan utama keberhasilan Gojek adalah kemampuannya memahami masalah sehari-hari masyarakat Indonesia. Pada awal berdiri, pendiri Gojek, Nadiem Makarim, melihat 2 masalah besar, yaitu kemacetan di kota besar, pengemudi ojek sulit mendapatkan penumpang tetap, sehingga Gojek hadir sebagai solusi yang mempermudah pelanggan mencari transportasi, membantu driver mendapatkan penghasilan yang stabil. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital. Perubahan terbesar terjadi ketika Gojek beralih dari sistem call center menjadi aplikasi mobile.
Teknologi yang digunakan yaitu GPS untuk pelacakan lokasi, algoritma pencocokan driver dan pelanggan, serta sistem pembayaran digital. Kemudian yang ketiga, inovasi layanan. Gojek tidak berhenti pada satu layanan saja. Perusahaan terus berinovasi dengan menambah berbagai jasa dalam satu aplikasi. Kemudian, model kemitraan yang fleksibel. Gojek menggunakan sistem kemitraan, bukan karyawan tetap. Mitra Gojek meliputi driver, restoran, UMKM, dan penyedia jasa. Keunggulan model ini itu perusahaan dapat berkembang cepat tanpa biaya operasional besar. Masyarakat mendapatkan peluang kerja fleksibel, ekosistem bisnis tumbuh bersama. Model ini menjadi salah satu kunci ekspansi cepat Gojek di berbagai kota.